pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa saya sampaikan salam cempala untuk Anda semuanya. Tak ceritani sebuah cerita yang luar biasa. Tiba-tiba ada suara mak belekutuk, belekutuk. Sang Hyang Hananto Bugo kentut. Kapan itu terjadi? Terjadi hari Kamis tanggal 7 September tahun 2006. Jam berapa? Jam 9 pagi. Di mana? Di kandang sapi milik Pondok Pesantren Abil Hasan, Asi Siadisli, RT 11 RW 3, Desa Jatirejo. Kecamatan mana? Pasti Porong. Kabupaten mana? Pasti Sidoarjo. Bagaimana bentuknya? Gelembung-gelembung udara mirip air mendidih. Dan itu benar. Desa Jatirejo, desa yang 4 hari yang lalu, Selasa tanggal 5 September tahun 2006, mulai direndam lumpur sedalam 2 meter. Dari dalamnya keluar gelembung-gelembung gas yang saya kiaskan sebagai tadi saya katakan kentut mertua Bimo Seno. Ahli geologi Pak Sofian Hadi mengatakan bahwa bila gelembung-gelembung gas itu ternyata terhubung dengan semburan utama lumpur panas di desa Siring, maka akan semakin menguatkan tentang fenomena mud vulkano atau lumpur gunung api yang terjadi di sana, yang sampai hari ini belum diketemukan teknik manusia untuk mengatasinya. Merinding bulu kuduk saya ketika membaca berita itu. Teknik manusia belum ada yang bisa mengatasi masalah-masalah itu. Belum selesai, mak merinding saya. Tahu-tahu, mak. Bantar Gebang longsor kemarin jam 00.25 waktu Indonesia bagian Barat. Paling sedikit orang meninggal. Tentu banyak yang luka. Saya tidak tahu apakah akan bertambah lagi. Kaningoyo temen sedulurku iki. Meninggal saja kok karena terbenam sampah. Dari Studio 7 Televisi Republik Indonesia diiringi selepek tutur oleh kawan-kawan, kami ikut berduka cita di Suwoco. Para pemirsa, tema kita pada siang hari ini adalah Samudro Mantono dengan lumpur panas Sidoarjo dan sampah Bantar Gebang. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, silahkan putar. Bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek 02157434 dan 78, sedang yang ada di Jabodetabek 57434 dan 76. Pergelaran wayang kulit Purwo akan kita suguhkan kepada Anda semuanya. Mbak Wati, lakonin apa Mbak Wati ini Mbak? Samudro Mantono. Dalangi sinten Mas Nyoto? Bapak Haji Mantep Sudarsono. Weh elok iki. Anda akan rugi bila pergi. Mengapa Mas Taruno? Soalnya Ciro Lu Jas. Silakan.
Swan sembah niring ulun kapur berisang murbing ratsahananing kang tian kanang sihinda semawe buka sawigung putraku nggih kula Citra nggoda apa dening Citrasena wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama Pukulun wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama Pukulun jeneng sira kulup sakloro wis nyumurupi mungguh botripoting kayangan Suralaya kalamun katempuking tarangmu kosi lembu julung ing mangka dawa pangandikane Wang Jagat Girinata kalamun ta dina iki ana srana kajayaning para dewa kinen ngupaya banyu panguripan ingkang tumunung ana jroning samudra mantana yen perlu gebyurana golek ana den kongsi ketemu sendika kesaken dawuh Paduka Rama Pukulun putraku wong bagus Citra nggoda Pukulun Canggiwang Bathara buga piye aja kaya mangkono patrapmu nggih ngupaya kamulyan ya kamulyan nanging nganggo cara kang prayoga ngertiya yen to pakartimu kuwi gawe rusaking jagat ulun ora narimakake mbuh ora idep nanging iki kabeh kanggo kaperluaning para dewa dewa ya kedunungan luput kedunungan lali ora gugu karepe dhewe ulungna dina iki ora ulungake tak rusak dening samudra cobanen kowe
waya sinipi jojo bangma wingo-wingo netra kocak ngondarandir wedanani rombranang pindha kembang ora wari bang kados pundi Kang Mas nyatanipun pukulun Sang Hyang Bathara Antabuga ngalang-alangi Yayi Citrasena wa sing wigati pun kakang kawan Siadi putra Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Bathara Indra kudu entuk pusaka banyu penguripan nyatane iki lebur jroning samudra Mantara ora ketemu dibur bumine Astungkara sidam sekaring bawana langgeng kok kaya mengkono ing atase putraning para dewa ora kena kanggo panutan dewane dhewe ya ora kena kanggo paugeran arep nemoni lelakon apa kuwi kocap kacarita kaya mangkono samudra kinebur parandene datan saged manggihaken banyu penguripan semanten ugi bumi den pulasara den bur parandene datan saged ngedalaken banyu penguripan sumembur lumpur nganti dedaratan nuwake gara-gara keh janwa kang padha kocar kadir Pak Dalang niki sida tanggapan mayang napa mboten tanggapan bathukmu kuwi kena geger kok ngene kok sapa sing wayangan oh alah kena sing arep wayangan kowe omahe kebanjiran lumpur do niki wis meneng ya yem suliyem ngungsi apa kuwi kembang mati sing tak udah putih marga
Nala Garing Petruk lan kowe Bagong. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Napa, Pak? Karang kedempel kirina wengi ketekan dayoh. Ning nyatane dayohe kok ora ning sing seneng atine, isine mung wong sambat, wong ngersula njaluk tulung, wong nangis mbrebes mili. Kok arang-arang ya ora teko manjeri no arang-arang. Rupamu. Wah, jan wis kepiye iki bakal menengo. Sampeyan niku sinten? Inggih Kyai, kula menika saking Karang Pradusunan. Kalebet menika para kawula alit ingkang boten ngertos dosa kalepatanipun kasempyok ing ngaradan. Kawengisaning para-para ingkang boten saged ngendhaleni dumateng manahipun ingkang satemah saged ngrisak eden-edening jagat ing kawastanan ngrisak lingkungan. Nggih amargi nuruti saking pikajengipun manah ingkang ngombro-ombro kala wau. Nggih. Kula pun ngerti napa sing mangkarepe. Nggih niki pripun? Niki nggih kula kebanjiran lumpur. Niki kalih semah kula. Niki kula mesa kesah mangka bojo kula meteng. Aku ya asile tekmu ngebur. Bareng bur-burane dadi kok muring-muring. Apa kaya ngono kuwi? Mboten niku kok, Kang. Banjir nggen kula niku rak banjir lemah campur banyu niki damel kapitunan. Maka dereng sanes-sanese niki dereng rampung, susul sinusul. Kula niki nyuwun pengayoman benanipun Kyai Semaya. Padha menenga, tak golekake pengadilan mbok menawa yen entuk adil. Ning aku janji yen pancen hukum lawan bebener iki ora bakal dijejekake, adil ora lair. Mudeng kowe. Para guru Kakang Semaya kepriye? Lelakon kaya ngene iki kowe melu tanggung jawab apa ora? Aja mung waton mrentah, aja mung waton kowe seneng, aja mung waton kowe kecukup butuhmu. Saiki pikiran rusak ing jagat, pikiran tek ing kawulamu sing ora duweni dosa. Kakang Semar, piye? Dina iki ulun ngupaya banyu penguripan jalaran, kayangan kowe mau diancam kelawan salah sawijining buta ingkang aran Lembu Culung. Aku ngertine ora kaya ngono kuwi carane. Yen kaya ngono kuwi carane ora ngrampungke perkara malah nambah-nambahi ribet. Ayo, aku takon. Sing ngebur Samudra Mantana kan gawe rusake bumi kuwi sapa? Ora ana liya ulun mrentahake Bathara Indra, tumuli Bathara Indra mrentahake kelawan putrane. Lah saiki kaya ngono kuwi ana pahukuman apa ora? Yen gawe rusak ing lingkungan kok ana pahukumane apa ora? Kowe kudu ngerti Bathara Guru, kabeh kuwi nganggo tatanan. Ibarate sapa utang ki kudu nyaur, wong nyilih kudu mbalekake sapa sing gawe rusak, sapa sing gawe luput kudu entuk pidana. Yen kowe ora gelem nindakake kaya ngono, jenenge kowe ora adil kowe. Putuku nggih Citra Nggada apa dening Citrasena wonten dawuh Yang Pukulun, wonten dawuh Yang Pukulun. Sapa kang mrentahake
ngebur samudra sarta kawirsaing bumi. Inggih, estoripun saking krentek yang manah kula piyambak. Inggih, awis saking kedrenging manah kula piyambak, Eyang Pukulun. Yen to pancen kedrenging atimu mengkono mau sing ora bisa disayuti tanpa nganggo mikir kanthi wening. Yektine kowe iki mung bagus-bagus wujudmu, nanging sejatine atimu kaya buta, jelek dadi buta. Eyang Pukulun kula nyuwun pangapunten. Eyang Pukulun kula nyuwun pangapunten, kula sampun tobat Pukulun. Iya. Yektine sira uga bakal antuk pangapura nanging dudu dina iki. Kowe aja jeneng Citrasena lan Citranggada. Dina iki kulun paringi tetenger Kalanjaya Kalantaka. Iki kanggo paukumamu. Ing besuke anggon mantuk pangapura entenana kala nulus jaman Pandhawa lakon Sudamala kowe bakal ruwat saking penandang. Para pemirsa, Samudra Mantana tadi sudah disampaikan oleh Ki Mantep. Neko-neko ae kok ning lumpur barang sakyahe ini. Tapi memang itulah dalang. Sekali dengar 12 semuanya beres, kira-kira begitu. Oleh karena itu para pemirsa di studio semuanya karena kerjasama antara Senawangi, Televisi Republik Indonesia, Sanggar Tiwaloyo Pimpinan Mbak Wati, Kementerian Negara Lingkungan Hidup tentunya, dan yang terakhir kerjasama dengan PT Indofood Sukses Makmur. Sebuah perusahaan pangan bisa menjadi besar karena senantiasa ingat apa yang dikatakan para leluhur. Antara lain, becik ketitik, olo ketoro. Artinya kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa yang bebas gitu ya, jangan khawatir, jangan sungkan-sungkan untuk berbuat baik. Karena toh semuanya akan dicatat dengan baik. Tapi ingat, jangan mencoba untuk berbuat jahat, karena semua orang akan mengetahuinya. Kira-kira begitu di dalam terjemahan bebas. Para pemirsa di studio telah hadir, di studio ini adalah Bapak Sudaryono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar panjenengan? Baik. Pak Daryono itu adalah Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup, bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, komunikasi lingkungan ya Pak ya. Betul Pak. Iya, nanti setelah itu akan kita. Monggo. Yang kedua adalah Pak Mantep. Pak Mantep Darsono tidak perlu saya jelaskan, hanya saya mau ngomong Pak Mantep besok Senin itu di Surakarta akan ada peristiwa penting. Ya. Apa itu namanya, Sekolah Tinggi Seni Indonesia akan diubah menjadi institut. Panjenengan juga diundang kalau tidak keliru. Ya. Pengalaman panjenengan mengenai STSI menjadi isi atau dulu-dulunya bagaimana? Atau panjenengan lebih tahu dari saya? Ya, setahu saya pada waktu STSI itu masih PKJT. Dulu Pak Gendon Sumardani. Ya. Yang menjadi sesepuhnya. Yang menjadi sesepuhnya. Ya, saya sudah ada di situ walaupun saya ini di luar kampus sebetulnya. Tapi saya sering ke situ ya karena saya ingin apa ya Pak Darko, ingin pinter. Ingin pinter cari pengalaman. Dan pada saat itu PKJT akan menjadi STSI ya. Itu juga saya dulu yang dalam. PKJT menjadi ASKI. ASKI dulu. Ya, ASKI menjadi STSI. Dan sekarang STSI akan menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Surakarta. Saya acungi jempol. Harapan panjenengan terhadap isi yang ke depan? Isi ke depan ini di Solo mudah-mudahan dapat melahirkan seniman yang betul-betul handal. Intelektual seniman. Seniman, Mas. Ya. Jadi inilah isi dari Surakarta ini, dalam dari isi betul-betul mumpuni. Oke.
Baik, terima kasih. Kita lupakan dulu mengenai Iya. masalah isi. Pak Mantep, panjenengan tadi menggelar sebuah pergelaran amat apik. Saya yakin itu banyak orang tidak tahu itu Samudra Mantono. Itu saya khawatir itu karangannya Sumari gini di Sumari ning tapi ternyata bukan ya. Wah, memang bagus itu. Latar belakangnya apa? Panjenengan menggelar apa itu sanggit dan pergelaran seperti itu. Kok eneng gaduk-gaduk aneh dengan keadaan. Monggo Pak. Ya memang digaduk-gaduk ke Pak Darko. Itulah kehebatan dalang. Dalang itu kan harus melihat situasi dan kondisi sekarang ini bagaimana. Oke, latar belakangnya ini Latar apa? belakangnya itu adalah lakon, cuplian lakon. Itu kan ada Pak Darko. Lakon apa itu? Wayang kulit itu lakon Banyu Penguripan. Pada saat kayangan itu ada ancaman dari lembu julung. Lembu julung yang dipotol gulune. Itu terus menjadi hanya gembungnya jatuh, kepalanya nguber-uber Bathara Rayung Wulan. Itu kalau digatuk-gatuk menjadi gerhana rembulan itu loh. Nah, itu kan diwo-diwo mencari kekuatan yang ntar dulu itu tadi ngoyak-oyak widodari enggak tadi itu? Yang mana? Yang tadi ndasnya dipotol Oh, tadi. enggak. Ora yang dioyak-oyak Bathara Rayung Wulan. Sing lanang tok, sing wedok ora tau dioyak-oyak. Enggak. Wah, ya karena dioyak-oyak sudah tidur jadi. Itu kan ada cuplikan seperti itu. Bathara Guru merintahke supaya dewa-dewa itu iso lara ning ora iso mati. Ngombe banyu penguripan sehingga dewa-dewa gugu karepe dhewe itu. Ana sing ngempuri gunung, ada yang ngeburi bumi, segara diobyek ya. Dan seterusnya itu memang seperti itu. Memang ada Pak Darko. Lalu kekacauan tadi itu, rakyat tadi itu? Ya memang kekacauan itu sebetulnya juga ada. Pada waktu pekeliran semalam itu tidak dikelihatkan karena dalang itu hanya memamerkan yaitu tokoh yang penting-penting. Itu. Jadi yang kecil-kecil sebetulnya juga ada. Samudra Kinebur, gawe guning Karang Pradesan. Wong kang tanpa dosa padha kerut kerem. Nah, niku jane rak nggih napa niku diketut enten jroning pakeliran. Oh iya. Gitu Pak. Oke. Memang ada. Pak Dar, Iya. tadi Pak Mantap sudah menjelaskan macam-macam tadi ya. Itulah wayang gitu. Itulah wayang. Saya ingin bertanya kepada panjenengan. Dalam keadaan kalau di wayang tadi itu rakyatnya nggak karu-karuan gitu ya. Bencana di Indonesia itu kelihatannya kok tidak pernah selesai gitu. Tidak pernah selesai. Urung rampung yang kemarin apa itu tsunami sekarang sudah muncul lagi. Yang kemarin juga timbul yang tadi sudah disampaikan perkara Bantar Gebang gitu. Saya tidak menyatakan sikap, tapi saya hanya menyatakan perasaan panjenengan gimana nontoni bangsa kita yang seperti ini. Masa kita nih, bagaimana perasaan panjenengan? Ya, kita sebagai manusia, bagian dari bangsa ini, merasa sedih, merasa bersedih dengan situasinya yang bencana setiap Susul menyusul. Kita perlu kontemplasi, melakukan renungan. Apa sebenarnya yang terjadi? Lalu setelah itu kita perlu melakukan introspeksi. Apa yang perlu? Apa yang salah dengan kita? Apa yang salah dengan bangsa ini? Kita perlu bersujud, bertafakur untuk melihat apa sebenarnya. Dengan memanjatkan doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bangsa ini kok dilundung bencana tidak pernah berhenti, silih berganti. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ki Mantep. Tapi tadi Pak Dar, yang terakhir bagus sekali gitu ya. Yang terakhir bagus sekali ketika Semar ngomong sama Bathara Guru ya Pak Mantap. Kasarannya kan Semar hanya mengatakan nggak bisa yang salah kalau terus diampuni begitu, nggak mungkin begitu, harus ada panis gitu ya. Kudu itu. Pendapat panjenengan gimana? Iya, seperti Pak Darko sampaikan tadi. Allah kecik Allah ketoro. Jadi kalau memang ada yang salah memang harus dihukum. Seperti yang tadi disampaikan pada saat terakhir pagelaran yang tadi. Anak-anaknya Bathara Indra gitu ya. Aturan sudah ada, aturan sudah ada. Bagaimana kita mengikuti aturan itu? Bukannya tidak ada aturan sama sekali kan? Aturannya sudah ada. Kalau semua pihak
bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ada. Aturan itu kan dibuat supaya semuanya dilakukan dengan baik dan benar, rasa-rasanya mestinya ya akan lebih baik lah mestinya. Dan yang salah ya memang harus dihukum. Kalau yang benar ya memang kalau dia benar, kenapa juga tidak harus kita sampaikan bahwa dia benar. Gitu Pak. Baik, Pak Mantap. Jadi tadi ada Citro Seno sama Citro Godo ya. Memang di dalam ceritanya memang pada suatu ketika dia bisa berubah kembali gitu ya, menjadi dewa lagi Pak Mantap. Iya, menjadi dewa lagi. Jadi artinya ada batasnya tuh. Iya. Hukuman kan yang batasnya. Ada batas. Terus gimana? Memang menjadi dewa lagi kalau sudah ada lakon Sudomolo. Itu kan ruatan itu ya. Ruatan. Maka pertobatan tadi. Kalau dia sudah bertobat jaluk ngapura ngakoni luput kan harus mendapatkan pangapura kan gitu toh Pak. Iya, betul. Ini ada yang masuk. Ada yang masuk. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silahkan Bapak. Ya. Ini sangat menarik sekali ya. Nganggu dehem barang panjenengan ini. Oke. Ya, yang Dari menarik siapa? dehemnya itu. Dari siapa ini Pak? Dari siapa ini Pak? Bapak Nyoman Ali, Pak Nyoman Ali dari mana Pak Nyoman? Lampung. Well, ya. Wah, ini sedang rame juga ini Lampung perkara apa itu hutan diobong ini. Iya, sekitar 300 titik ada di sana. Ya, gimana? Pak Nyoman Ali, silakan komentar panjenengan. Kalau menurut saya ya, itu rupa-rupanya di dalam suatu melakukan tindakan apapun itu seharusnya dipikirkan terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi, untung ruginya itu harus dipikirkan. Ya. Gitu. Jangan hanya ini menguntungkan untuk rakyat kita untuk sekian tahun, tapi kerugiannya itu tidak dipikirkan. Ya. Sehingga apa kejadiannya? Ya seperti yang kita lihat. Gitu, kejadian-kejadian seperti itu yang tidak kita inginkan. Ya, gitu. Kemudian masyarakat itu jangan semena-mena untuk tebang pohon dan lain sebagainya, bakar hutan, sehingga terjadi akibat ulah dari katanya sana yang murka lah. Sebenarnya tidak, itu ulah manusia. Iya. Jadi keselarasan antara manusia dan alam itu tidak ada. Oke. Sedangkan kita dibutuhkan keselarasan manusia dengan alam itu harus ada. Oke. Seimbang. Oke. Terima kasih Pak Nyoman. Pesannya sudah diterima. Gantian berikutnya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Bapak siapa ini? Dengan Latif, Pak Latif dari mana? Jakarta. Jakarta. Silahkan Pak Latif. Singkat ya Pak. Iya. Sing ngantri soalnya akeh. Ya. Heeh. Masalah lumpur ya Pak ya. Ya apa saja komentarnya tadi Pak Mantep dengan Pak Daryono ya. Ya, saya kira dari pejabat-pejabat kita, Pak, untuk tanggung jawabnya lah kita. Ya. Ya kan di situ juga di Lapindo itu kan ada pejabat kita ya kan. Iya. Mestinya kasusnya nggak selesai gini, mesti pejabat tersebut bertanggung jawab lah yang punya saham di Lapindo itu gitu. Mestinya turun gitu loh. Gitu. Oke. Itu aja Kak. Makasih. Makasih Pak Latif. Berikutnya, halo, selamat siang. Halo. Oke, berikutnya nanti kita dulu. Untuk menjawab tadi ada dua pertanyaan Pak Nyoman Ali sama Pak Latif. Pak Daryono, saya akan memberikan ilustrasi supaya agak lebih tajam gitu ya, karena akan menjawab dua pertanyaan ini. Hari Minggu tanggal 3 September 2006, baru beberapa hari yang lalu. Saya ke Porong, ke Tanggulangin dan ke Jambon. Saya kebetulan ke sana. Sambil menatap wajah pengungsi, saya bayangkan betapa menderitanya 9.389 pengungsi yang lain. Sambil menatap para pengungsi, saya bayangkan 1.820 rumah mereka yang lebur karena lumpur. Saya hanya bisa membayangkan 1.776 orang kehilangan pekerjaan karena 24 pabrik di mana mereka mencari nafkah seolah-olah sudah menjadi punah. Saya hanya bisa membayangkan jasad Pak Juli Eko Hartanto, operator ekskavator, dan Pak Haryanto, sopir bulldozer, yang wafat karena terbentur roda ekskavator dan keplindes bulldozer. Ini terjadi, itu terjadi.
saya akan tanya panjenengan. Sebenarnya ini juga pertanyaan Pak Nyoman Ali sebenarnya. Semua itu harus dipikirkan gitu ya. Saya menanyakan, apakah kesembronoan PT LBI itu Lapindo Berantas Indonesia gitu ya, yang tadi juga dikatakan oleh Pak Ali, itu sudah bisa dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Banyak para budayawan, banyak para seniman yang mengatakan bahwa itu adalah kejahatan korporasi. Menurut panjenengan bagaimana? Ya, ini di dalam pelaksanaan masalah Lapindo Berantas sedang dilakukan penyidikan oleh polisi dan dibantu dengan PPNS lingkungan, sehingga apakah nanti merupakan penyidik pegawai negeri sipil dari lingkungan KLH dan juga polisi, karena kita membackup untuk polisi. Kita akan lihat apakah ini betul-betul merupakan kejahatan korporasi dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana sejalan dengan itu penyidikan berjalan, Pak. Tapi adalah bagaimana menghentikan lumpur itu. Iya. Tidak itu ada dulu. orang pun, seorang itu dulu pun, gitu ya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ahli geologi, kelompok ahli geologi pun belum ada tekniknya, Pak. Akan selesai. Ini yang membuat masyarakat itu cemas. Cemas tidak hanya orang-orang sekitar, tapi masyarakat secara luas juga ikut cemas. Kapan ini akan selesai? Terus lalu orang-orang yang menjadi korban mau dikemanakan? Apakah mereka perlu relokasi dan lain sebagainya? Tetapi yang harus dilakukan di samping menghentikan masalah lumpurnya, masalah infrastrukturnya juga diselesaikan, dan masalah sosial, Pak. Ya. Kita juga tidak bisa ada membayangkan gesekan sosial loh, Pak, itu. Mereka sudah ada 3 RT yang terjadi gesekan horizontal, Pak. Ya. Pak Darko membayangkan atau Pak Kimantep membayangkan bagaimana orang Surabaya, orang Malang mau bepergian, macetnya, Pak, panjang. Iya. Ini adalah masalah-masalah sosial yang harus kita lihat juga. Jadi intinya adalah bagaimana masalah teknis lumpurnya, infrastruktur yang pasti mereka harus dipindah permanen, dan juga masalah-masalah sosial ini yang perlu ditangani bersama. Dan rasanya itu harus kita lakukan. Rasanya bangsa ini tidak menginginkan, baik itu pemerintah, baik ini pihak swastanya, siapapun tidak menginginkan mestinya masyarakat kita menderita. Mestinya kita juga berkeinginan masyarakat itu sejahtera, Pak. Senang, gembira, hatinya gembira, bekerja sesuai dengan tentrem mati ini. Sing digoleki kan tentrem mati ini, Pak. Iya. Tapi begini Pak Dar. Saya ingin menggarisbawahi aja bahwa memang sekarang sedang dilakukan penyidikan itu. Artinya apa? Artinya law enforcement yang akan dilakukan betul ya, Pak ya. Tidak hanya sekedar menyidik, nek wis bar, nek wis ora ngerti jeluntrungnya gitu ya. Memang benar akan dilakukan. Ya. Menurut pengamatan Pak Dar, sudah berapa orang pada waktu sekarang itu yang dimintai keterangan? Paling tidak untuk urusan seperti ini ya. Paling tidak ini dari Lapindo Berantasnya sendirilah yang mulai dari kelas operatornya sampai dengan pimpinannya. Pimpinan tertingginya juga kena, artinya sudah dimintai penjelasan perkara itu ya. Kan mereka akan kita lihat yang tadi disampaikan Pak Darko, apakah merupakan kejahatan korporasi, ataukah kesalahan di dalam operasional. Kita akan lihat, kita akan tunggu, dan saya yakin pasti akan selesai. Akan tahu siapa dan apa kesalahan. Iya. Pak, mantap. Panjenengan tukang ngeluyur itu. Ya. Di mana-mana ditutupi bojone juga gitu ya. Neng di paling tidak panjenengan menyerap apa itu pendapat orang walaupun dia tidak di Sidoarjo gitu ya. Mungkin wong apa itu Bekasi situ, mungkin orang Solo, mungkin orang Jogja, atau di mana panjenengan pernah Mayang, Ngawi gitu ya. Menurut panjenengan pandangan mereka terhadap musibah lumpur di Porong Sidoarjo itu gambarannya kayak apa? Mereka karepmu ki urusanmu, atau mereka mempunyai pendapat-pendapat yang memang pantas untuk paling tidak untuk didengarkan semua pihak.
Panjenengan bisa ceritakan itu. Belum lama ini kan saya ndalang di PT PA Surabaya. Oh, anu ya. Ya Kapal. Ya. Bukan PT PA-nya, tapi saya di luar ngomong-ngomong sama apa itu ya sebagian penonton, ada tukang beca, ada bakul kelidian itu. Dan memang itu penting. Ya, karena saya juga untuk mencari aspirasi nanti yang bisa saya bawa ke pentaskan itu apa? Pentas gitu. Komentar mereka apa? Komentar dia adalah ya macam-macam Pak Darko. Ada yang Pak Mantep, apakah ini kira-kira kesalahan pejabatnya di pusatnya ya? Kok ada apa itu? Ada cerita seperti ini dan ada apa itu? Lelakon koyong ini Pak Mantep. Iki piye? Ada lagi. Pak itu kalau diruat gimana? Lah piye carane le ngruwat? Apa nek diruat iso mandek? Ya gitu. Ya. Walaupun ada itu loh, ada sayembara loh itu, iya. Sing iso ngedeke lumpur harus dikei omah seharga 80 juta ada loh itu. Ya. Sedina sewengi jarane kaya Bandung Bondowoso ada itu. Kalau menurut saya ya begini ya, pertama kali menurut saya loh Pak Darko ya pejabat dari pusatnya sampai dengan RT-nya, ayo saya ingin ngene pertobatan bareng-bareng. Kabeh keluputan kesalahan iki ayo diakoni kabeh. Aja nyalahke. Aja nyalahke sapa-sapa gitu. Ya menurut pakame dhewe-dhewe lah gitu. Ya. Ternyata pertanyaan orang kan memang begitu ya. Para pemirsa masih ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Namun sebelumnya, Mbak Wati, aja lamis Mbak Wati, enggak? Para pemirsa, baru para pemirsa harus makring. Gitu. Oke, selamat siang Bapak atau Ibu ini dari mana ini? Dari Surabaya. Dari Surabaya, Bapak siapa Pak? Pak Suroso. Pak Suroso, silahkan Pak Suroso, monggo. Mau panggil. Silahkan Pak. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Selamat siang. Saya mau ngomong ini masalah lumpur panah. Iya. Apa tidak sebaiknya yaitu diadakan selamatan 7 hari 7 malam dengan wayangan tuh Pak Dalang ya kan, dia kan yang tahu masalah cikal bakalnya di daerah itu
Saya kira jangan sampai keluar dari kejawen-kejawen itu. Oke, nggih. Oke Pak Saroso, Pak Suroso, sampun ketangkap apa yang panjenengan ngendikaken. Oke, terima kasih. Kita kembali sebelum menjawab ini, Pak Dar, saya ingin tanya satu hal karena itu menjadi sangat penting sekali. Menteri Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tanggal 1 September kemarin mengumumkan 697 perusahaan yang terindikasi membakar hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Hanya Sumatera dan Kalimantan. Jumlahnya wis 697 perusahaan. Agak strike ini ya. Bisa nyebutkan. Ya. Beberapa aja Pak. Tolong Pak. Ya. Menkapok sekaligus. Ya. Jadi upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan memang sudah kita lakukan sejak pada saat Bapak Presiden pada Hari Bumi tanggal 22 April. 22 April ya. Bapak Presiden menyebutkan bagaimana kita menghentikan ekspor asap. Langsung ditindaklanjutin oleh Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian melakukan deklarasi bersama, Pak. Yang diadakan di Pekanbaru untuk seluruh Sumatera, di Pontianak untuk seluruh Kalimantan, baik yang berasal dari perusahaan-perusahaan, masyarakat dengan bupati, wali kota, camat dan sebagainya, bahwa kita tidak bakar hutan. Tapi inilah faktanya. Sehingga kita maju terus, Pak. Tadi kalau Pak Menteri... Ya, yang penting buat saya itu perusahaan nopo itu? Perusahaannya, salah satu, ini saya sebutkan ada beberapa. Ya. Yang dari Rio, PT Subur Arum Makmur. Ya sudah. Jenenge api eram tapi ngobongi alas itu. Ya. Sejak Agustus 2006, Pak, sudah 150 hektar. Dihitung 2006. Maka lahannya sudah dibakar. Sekitar 4.000 hektar. Edan, Pak. Wih, tunggu gulung dalang-dalang wis ora itu. Nah, tak mudare. Terus yang kedua, Pak, PT Rio Andalan Sentosa. Itu sekitar melakukan kepentingan land clearing 1.000 hektar kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Tapi bukan punyanya Pak Gubernur ya itu ya. Nanti kita lihat. Oke, saya yakin bukan. Kita harus melihat bukan siapa pemiliknya. Iya. Tapi kelakuannya. Iya, itu yang kita lihat. PT Agro Sarimas Indonesia. Ini juga berada di Kabupaten Indragiri Hilir, ada 1.000 hektar. Oke, Pak. Okay. Ada juga, Pak, yang di Kalimantan Barat, soalnya tadi disebutkan di Kalimantan. Satu lagi. Mitra Aneka Rezeki. Wah, iya. Ada beberapa, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Jar, rupa-rupanya saya sudah bolak-balik diatungi jempol kurang-kurang menit gitu ya. Saya akan membuat beberapa catatan. Catatan kita. Kira-kira catatannya adalah sebagai berikut. Pak SBY pernah mengatakan ketika menghadapi masalah apa itu namanya lumpur, baik itu mengenai masalah pembangunan hutan, Pak SBY mengatakan cegah kebakaran hutan, cegah terjadinya asap yang tak wajar, dan dia mengatakan polisi harus tegas menegakkan hukum. Komentar saya, dan itu adalah menjadi catatan, siapa takut gitu ya. Kok kayak neng sing takut bener itu. Sekarang adalah kuis Rp250.000 bagi Anda dari Indofood Sukses Makmur. Pertanyaannya adalah, dalam pewayangan tadi, siapa nama raja para dewa? Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Eko nih, Pak. Ya, Pak Eko. Hah? Eko, Jakarta. Dari Jakarta, namanya siapa? Eko. Ya, namanya Raja Dewa kok, bukan betul. Nggih. Namanya. Wah, kalau betul nonton ya tadi, Pak. Oh. Bes, bablas yang ini berikutnya. Halo, selamat siang. Ada lagi? Siapa nama Raja Dewa yang tadi di pewayangan? Halo? Ya, silakan. Halo. Ya, siapa namanya Raja? Brahmana. Brahmana? Iki ra tau nonton wayang itu. Nanti sore nonton di RRI ada wayang bagus itu. Kita anggap saja tidak ada, namanya Bathara Guru. Akhirnya terima kasih Pak Sutaryono, Mas Pak Mantep, Mbak Wati dan konco-konco dari Sanggar Diwaluyo, PT Indofood Sukses Makmur. Saya Sudarko Prawiruyudo, Kepareng Madal Pasilan. Mohon undur diri.
Salam Cempala. Sampai ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Selamat siang.